Mbah, saya ingin kaya. Syaratnya apa ya? Nikah sama jin pun aku mau, Mbah. Bawa pusaka ini dan siapkan seekor kambing untuk sesembahan. Wahai leluhur, terimalah persembahan kami. Semoga upacara ini berjalan lancar dan membawa berkah bagi kita semua. Jika kau menjadi istriku, kau akan menjadi wanita kaya raya di desa ini. 800 juta. 800 juta yang membuatku tidur hanya dengan memimpikan kertas-kertas tagihan, bukan bantal empuk. Aku sudah berjuang, Tuhan. Aku sudah menjual semua yang tersisa dari martabatku. Amalia, 30 tahun. Sosok yang didorong oleh kebutuhan ekstrim hingga mencari pesugihan, bukan karena sekedar ketamakan, melainkan karena coping mekanisme, upaya terakhir untuk bertahan hidup ketika sistem sosial ekonomi telah membuangnya. Ia bukan hanya menghadapi kesulitan materi, ia menghadapi neraka dunia. Di kampung ini, aku adalah si janda gagal. Janda, kata itu lebih berat dari utangku. Para istri menarik suaminya menjauh, para ibu mewanti-wanti anak laki-lakinya. Aku dikelilingi pagar kawat tajam yang tak terlihat, dibangun dari gunjingan. Aku lepas dari satu penjara pernikahan yang buruk, hanya untuk masuk ke penjara penghakiman baru yang lebih kejam. Mereka takut suaminya tergoda, takut direpotkan. Tidak ada yang melihat bahwa aku sedang sekarat secara perlahan. Amalia merasakan dirinya terperangkap dalam konflik approach avoidance. Kebebasan dari utang adalah daya tarik tak tertahankan, approach, tetapi ia harus membayar dengan konsekuensi moral dan spiritual yang gelap, avoidance. Ketegangan ini merobek-robeknya dari dalam. Ia telah menjadi tokoh marginal yang putus asa. Aku hanya butuh uang, uang instan, solusi cepat. Apakah salah jika aku ingin martabatku kembali? Maka, datanglah pemimpin spiritual yang sejatinya adalah pemandu menuju kehancuran. Ki Reksopati, sosok yang dikenal sebagai pangoyek, juru kunci palsu yang memfasilitasi transaksi tumbal antara manusia dan entitas gaib. Dunia ini tidak adil, Nimas. Usaha kerasmu hanya akan memberimu punggung yang sakit. Sementara kekayaan itu bersemayam di tempat lain, di keraton pantai selatan. Raja Jin penguasa wilayah itu, dia menyukai keindahan dan kepatuhan. Apa yang dia inginkan? Apa syaratnya, Ki? Aku sudah tidak punya apa-apa lagi untuk dijual. Oh, kau punya amunisi terakhirmu. Dirimu, raja itu sedang mencari permaisuri manusia. Kau akan menjadi nyonya besar, istrinya, pernikahan abadi. Ia melunasi utangmu, memberimu emas, dan menguasai seluruh nafkasmu. Sebagai gantinya, kau menyerahkan dirimu padanya. Secara spiritual, secara fisik, dan secara syahwat gaib. Akad ini adalah dominasi. Raja Jin, Panglima Perang Nyi Blorong, ia digambarkan sebagai entitas yang kuat, berwujud ular setengah manusia, haus akan pengikut dan budak manusia. Ia tidak mencari keturunan, ia mencari kepuasan dan loyalitas spiritual. Anakku, apakah dia aman dari semua ini? Raja hanya ingin dirimu, Nimas. Anakmu adalah darah dagingmu. Raja tidak akan menyentuh apa yang kau lindungi. Kecuali kau ingkar janji. Amalia melihat ke belakang. Di sana ada gunjingan, utang, dan rasa malu. Di depannya ada emas, kekuasaan, dan kegelapan abadi. Ia memilih kekuasaan. Sebuah ya yang diucapkan dengan gemetar menjadi kontrak hidup yang ditandatangani dengan ketakutan. Ia telah menjual dirinya ke dalam belenggu yang jauh lebih menyesakkan daripada kemiskinan. Aku setuju, bawa aku ke raja itu. Pernikahan dengan wujud yang menindih. Malam yang paling keramat di kalender Jawa tiba, malam Jumat Legi. Energi mistis memuncak, menipiskan batas realitas hingga nyaris tak terlihat. Amalia dibawa ke puncak gunung, bukan ke pesarean yang ramai diziarahi, tetapi ke tempat tersembunyi yang disebut Keraton Gunung Kawi, dikenal sebagai puncak yang diselimuti misteri pesugihan. Ki, tempat ini, aku mencium bau busuk dan harum yang bercampur. Itu bau dunia lain, bau kemenyan yang menyesakkan, bercampur dengan aura kematian.
Kita ada di depan pintu Keraton Sanda. Ini bukan tempat ziarah, Nimas. Ini adalah tempat pengorbanan. Mereka tiba di sebuah altar tersembunyi. Tempat itu dipenuhi arsitektur yang terasa kuno dan terdistorsi. Pilar-pilar batu yang menyerupai motif candi, dan di dindingnya terdapat jendela-jendela palsu, relung kosong yang tak mengarah kemana-mana, kecuali ke dimensi Sanda, kerajaan yang korup. Rasanya seperti berada di dalam perut patung raksasa. Sesajen harus sempurna. Ini, wedus kendit, kambing dengan sabuk putih melingkar di perutnya. Simbol pengorbanan harta dan kepatuhan absolut. Darahnya akan menguatkan ikatanmu. Dan bunga Padma untuk menghormati arsitektur keratonnya. Jangan berkedip, Nimas, karena yang akan kau lihat adalah wujud aslinya. Aku sudah melangkah terlalu jauh, jalan pulang sudah tertutup. Ingat pantangan paling penting, ini adalah tempat yang dijaga, ditunggu. Jangan sekali-kali bersiul, jangan keluarkan nada apapun. Siulan dianggap tantangan, dan kau tidak mau menantang suamimu, Raja Jin. Jika kau bersiul, kau akan dimakan. Ki Reksopati mulai merapal mantra dalam bahasa kuno. Suara itu bukan suara doa, tetapi suara kontrak jual beli yang mengerikan. Tiba-tiba, udara semakin dingin. Kabut tebal muncul dari tanah. Tidak seperti kabut biasa, ini terasa berat, seperti asap belerang. Aduh, aku tidak bisa melihat. Dari balik kabut muncul wujud Raja Jin. Ia tidak datang sebagai lelaki tampan. Ia datang sebagai aura yang menindih, sosok yang menjulang tinggi, dengan bayangan yang menyerupai ular setengah manusia. Matanya merah menyala. Ia memancarkan hawa nafsu dan otoritas yang kental, bukan cinta, tetapi kepemilikan. Kau datang, permaisuriku, kau milikku, kau menyerahkan jiwa dan raga. Aku memberimu dunia. Aku akan mengambil apa yang seharusnya milikku. Aku menerima. Seketika Amalia merasakan sentuhan, bukan sentuhan manusia, sentuhan dingin, menyakitkan dan mendominasi. Sesuai ramalan Ki Reksopati, ia merasakan syahwat gaib. Jiwanya ditarik, dipaksa tunduk. Ia merasakan ada sesuatu yang dingin dan kuat ditanamkan ke dalam dirinya, menggantikan kehangatan nuraninya. Ketika ritual selesai, Amalia tergeletak lemas. Ia telah keluar dari dimensi Sandah, namun Raja Jin telah menanamkan sebagian dirinya di dalam jiwa Amalia. Selamat, Nimas. Kau sudah menjadi ratu. Sekarang pulang. Dan lihatlah apa yang menantimu. Kutukan dalam sangkar emas. Amalia bangun, utangnya lunas, uang tunai menumpuk di bawah bantal, bisnisnya meledak. Ia membeli rumah mewah, mobil-mobil mengkilap. Dalam sekejap, ia berpindah dari janda gagal menjadi nyonya besar. Kenikmatan yang fana. Lunas, semuanya lunas. Aku tidak perlu lagi menundukkan kepala. Aku bebas. Tetapi kebebasan itu hanya ilusi. Ia hanya bertukar penjara. Penjara utang digantikan oleh sangkar emas. Kekayaan itu hanya bonus. Kewajibanmu, Nimas. Kau harus menyediakan tempat tinggal untuk rajamu. Kamar gelap, kamar yang selalu tertutup, mewah namun tanpa jendela. Tempat di mana ia bisa memanggilmu, tempat di mana kau harus melayaninya. Kamar itu harus kusediakan. Satu ruangan di rumahnya diubah. Dindingnya dicat hitam pekat, tebal, tanpa celah cahaya. Udara di dalamnya selalu dingin, memancarkan aura berbeda dari ruangan lain. Kamar itu adalah singgasana gaib Raja Jin di dunia manusia, dan Amalia harus melayaninya secara rutin. Malam ini, malam Selasa Kliwon, aku harus menemuinya. Mendekati kamar gelap adalah siksaan psikologis. Amalia merasakan dirinya tidak berdaya. Ia tahu di dalam kegelapan itu ada wujud ular yang menunggunya. Ia merasakan energi dingin yang kuat mendorongnya maju, memaksanya membuka pintu. Itu adalah kendali total Raja Jin atas dirinya, melampaui materi hingga ke motivasi dan nafsunya. Aku benci ini. Aku benci suamiku. Namun,
Setelah ia keluar dari kamar itu, sikapnya berubah drastis. Ia akan keluar dengan wajah pucat, kelelahan fisik yang ekstrim, tetapi anehnya, ia akan mulai tertawa terbahak-bahak. Tawa yang panjang, dingin, dan tidak beralasan, yang membuat bulu kuduk pembantu dan anaknya merinding. Hahaha. Tawa itu adalah tawa Raja Jin yang puas, sedang mengambil alih emosi dan diri Amalia. Kekayaan yang ia dapatkan malah mengisolasinya. Tetangga yang dulu menghakiminya kini berbisik hal yang lebih mengerikan. Pesugihan. Mereka takut padanya. Amalia telah menjadi ratu yang terperangkap dan semakin kaya ia, semakin jauh ia dari dirinya yang asli. Di setiap malam Jumat Kliwon atau malam Selasa Kliwon, Amalia harus kembali ke kamar gelap itu, menyerahkan dirinya pada syahwat yang bukan miliknya. Hilangnya cahaya iman. Kengerian sejati dari pernikahan dengan jin bukanlah emas, melainkan korupsi jiwa. Raja Jin tidak hanya mengambil kekayaan Amalia, ia menuntut kepatuhan spiritual total. Ia ingin Amalia menjadi cerminan kehendaknya. Gejala kepemilikan itu muncul satu persatu, menggerogoti kewarasan Amalia. "Mama, ayo sholat, sudah azan." "Ah, nanti saja, aku capek." Amalia telah mudah sekali meninggalkan sholat. Itu adalah tanda paling kentara. Imannya telah melemah total, membuat Raja Jin semakin mudah menempati dan mengikatnya. Loyalitinya pada dunia gaib telah menggantikan loyalitasnya pada Tuhan. "Aku lupa kapan terakhir aku sholat." Atau kenapa aku berhenti sholat? Rasanya malas sekali. Di malam hari, teror itu berlanjut dalam mimpinya. Amalia sering memimpikan sosok lelaki yang sama, wujud Raja Jin dalam kondisi dominasi dan keintiman yang menakutkan. Mimpi itu terasa begitu nyata, seperti dejavu dari setiap pelayanan di kamar gelap. Mimpi itu berfungsi menguatkan ikatan, mengingatkannya bahwa ia tidak pernah sendirian. Dia ada di sini, di mimpiku. Dia selalu mengawasiku. Aku tidak bisa lari. Salah satu ciri paling aneh yang disadari anaknya adalah kebiasaan barunya, berlama-lama di kamar mandi. "Mama, sudah 1 jam Mama di kamar mandi. Ada apa?" Amalia akan duduk diam di sana, di tempat yang dipercaya, disukai entitas goib, seolah ia mencari keintiman, atau mungkin mencoba membuang kotoran spiritual yang menempel, namun tanpa disadari, ia justru mendekat pada dimensi suaminya. "Aku bukan Amalia, aku siapa?" Perubahan yang paling menakutkan adalah tawa itu. Saat ia berada di tengah keramaian, di tengah pembicaraan, tiba-tiba tawa histeris dan dingin itu akan meledak dari dalam dirinya. Tawa yang bukan miliknya, sebuah manifestasi dari jin yang menunjukkan kontrol dan kesenangan. Hentikan tawa ini, aku tidak mau." Ia mulai bicara melantur dan mengalami kehilangan memori. Ia mulai meragukan realitas. Kekayaan yang ia inginkan telah membawa distorsi mental total. Amalia telah menjadi benda. Ia telah sepenuhnya dikuasai. Ia adalah budak yang berada di bawah pengaruh syahwat dan nafsu jin. Harga nyawa dan senggara abadi. Raja Jin membiarkannya menikmati kekayaan dan kehormatan semu selama 3 tahun. 3 tahun penuh dengan tawa palsu dan mimpi buruk. Kini saatnya tiba, saatnya menagih janji yang sesungguhnya. Harta dibalas nyawa. "Permaisuriku, kau sudah cukup bermain. 3 tahun masa tenggang. Sekarang aku lapar. Aku butuh jiwa baru. Aku butuh tumbal untuk menjadi budak abadi di kerajaanku. Aku sudah melayanimu, Raja. Ambil saja hartaku. Harta itu fana. Aku butuh jiwa yang berharga. Aku menuntut darah dagingmu, keturunanmu, anakmu." Raja Jin menunjuk bukan dengan jari, tetapi dengan aura dingin yang menusuk, menembus dinding, langsung menuju kamar Putri Amalia. Tuntutan ini menghancurkan semua filter gaib yang dipasang Raja Jin di jiwa Amalia. Naluri keibuan mengalahkan belenggu setan.
Tidak, aku berjanji, aku hanya menjual diriku, jangan anakku. Kau ingkar janji, Amalia. Kau melanggar kontrak suamimu. Kau akan mendapatkan laknat. Kau akan membayar lebih dari sekadar jiwa anakmu. Di tengah pertarungan tak terlihat itu, retribusi finansial datang lebih dulu. Seketika, bisnis Amalia runtuh, rekening banknya kosong, harta benda yang dikumpulkan terasa hampa, menguap, membuktikan bahwa pesugihan hanyalah kenikmatan fana. Ambil semua, aku tidak peduli, anakku selamat. Namun, Raja Jin tidak menginginkan uang, ia memburunya untuk menuntut jiwanya sendiri. Kau akan jadi budakku selamanya. Amalia merasakan dirinya diserang secara spiritual dan fisik. Ia dicekik oleh kekuatan tak kasat mata, tubuhnya terlempar, ia meronta kesakitan, seolah dimakan hidup-hidup oleh energi gelap. Lepaskan! Ketika fajar menyingsing, Amalia ditemukan tergeletak di lantai kamar gelap. Ia selamat dari kematian fisik, tetapi kondisinya jauh lebih tragis. Mentalnya hancur total. Ia bicara melantur, mengigau tentang sisik emas dan hawa dingin. Ia tidak lagi mengenali putrinya atau Tony, suaminya yang dulu. Amalia kini adalah sandera abadi di kerajaan Sanda. Ia telah kehilangan segala-galanya, kehormatan, harta, anak, dan yang terpenting, kewarasannya. Ia telah membayar harga nyawa dan kewarasan, menjalani sengsara yang tidak berkesudahan. Di tempat lain, Kireksopati, si juru kunci palsu, tersenyum. Ia baru saja mendapatkan klien baru. Siklus kutukan tidak pernah berhenti. Korban datang dan pergi. Amalia hanyalah satu babak. Raja Jin telah mendapatkan budak barunya. Dan kekejaman duniawi terus menyediakan jiwa-jiwa putus asa untuk dijual kepada kegelapan.